Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami, orang-orang percaya, orang yang selalu mencari Engkau, rindu Engkau setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Karena Engkau adalah kekuatan dan hidup kami, terutama Engkau adalah firman yang memberikan kami roh hidup dan kekuatan serta keselamatan. Karena itu setiap hari napas yang di tubuh kami akan selalu memuji-muji, bersyukur dan berserah kepadamu. Kami saat ini kembali mau membaca Alkitab ya Bapa. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan roh kudus-Mu yang suci, untuk mengerti memahami setiap kehendak-Mu dan firman-Mu, menjadi pelita dan kekuatan kami untuk berjalan di terang ilahi-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dan tetap menjadi pelaku pemberita kabar baik kepada seluruh dunia ini, membawa pertobatan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus supaya semua orang diselamatkan. Kami tahu pilihan manusia adalah bebas, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Kami hanya berdoa bagi pertobatan seluruh dunia ini. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 83 ayat 1 dengan 19 dengan perikop doa mohon pertolongan melawan musuh yang berbunyi demikian. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Bapa, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Bapa. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang benci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan Bani Lot Selah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Bapa. Ya Bapakku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Firman hari ini sama seperti yang terjadi sekarang, saudara-saudara, bahwa ada bangsa yang ingin melenyapkan Israel dari muka bumi. Tetapi berbahagialah orang yang tahu kebenaran Tuhan di dalam bangsa ini, kebenaran akan kasih karunia di bangsa Israel, kebenaran juga bahwa Tuhan pernah datang ke bangsa ini, bahkan menjadi suku Yehuda dari keturunan Daud. Kami berbahagia telah mengenal Engkau secara pribadi. Kami memiliki iman dan percaya kuat kepadamu, Sang Penebus, Sang Kristus, Sang Mesias dari surga. Kiranya ini akan selalu menjadi kekuatan kami menghadapi dunia yang sedang gencar-gencarnya berperang saat ini melawan umat pilihan-Mu. Bahkan tampaklah semua keluar para antikristus di muka bumi.
para penghujat, para pencaci, para penghina, dan semua orang yang tidak percaya telah keluar semuanya. Seperti di kitab Wahyu bahwa pada akhir-akhir zaman akan muncul anti-Kristus yang menyangkal keilahian Yesus Kristus dan juga menolak karya salib. Bahkan muncul di berbagai media sosial para penghina, penghujat Kristus yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu telah nyata dan jelas bagi kami bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah dilawat, sudah percaya, semakin dikuatkan karena nubuat itu benar-benar terjadi akhir-akhir ini, dan semakin masif dan banyak bertebaran di mana-mana. Bahkan ada dari bangsa pilihanmu sendiri yang menolak engkau, ya Yesus Mesias yang dari surga. Karena itu kami terus sebagai orang-orang beriman kepadamu Yesus berdoa bagi pertobatan mereka, terlebih pada bangsa Israel dulu dan menjalar ke seluruh dunia. Karena tak ada yang mustahil bagimu jika engkau berkenan menyelamatkan mereka, terutama para pembenci Israel yang ingin memusnahkan Israel dari muka bumi. Kami pun tetap berdoa bagi pertobatan Israel dan bangsa-bangsa di dunia, supaya genaplah firman-Mu bahwa keselamatan itu berasal dari Engkau sendiri yang telah memberikan hidup, bukan dari siapapun yang bukan memberi hidup, bukan berasal dari pencipta. Karena sekarang aku mengerti dan memahami kenapa Yesus sangat berharga bagiku, dan Dia satu-satunya yang telah rela berkorban dengan darahnya. Biarpun banyak 1000 manusia yang mau berkorban, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan manusia dan segala ciptaan itu hanyalah Sang Pencipta. Jika Sang Pencipta tidak berkenan kepada penyembahan-penyembahan lain, itu karena Sang Pencipta tahu bagaimana kekekalan itu di dalam diri manusia. Karena hanya Sang Pencipta saja yang layak untuk menebus dan membinasakan. Bahkan untuk menyelamatkan pula Sang Pencipta, kami percaya sungguh luar biasa karya salib-Mu. Darah-Mu sekali tertumpah dan untuk selama-lamanya adalah kekekalan bagi umat manusia untuk menerima Engkau. Kami terus berdoa bagi seluruh bangsa di dunia, bagi bangsa Israel, bahkan Iran, Amerika, Indonesia, dan semua bangsa-bangsa di dunia, agar lawatan Roh Kudus-Mu terjadi dan menjalar ke seluruh bumi, hingga pada saat kedatangan-Mu kedua kali orang-orang yang belum percaya semua mendapat kasih karunia. Mengapa kami sangat rindu Engkau datang kembali ke dalam dunia ini, sama seperti Israel yang merindukan Mesias datang ke dunia untuk membawa mereka dari penjajahan dunia, dari porak-porandanya mereka ke seluruh bumi, hingga mereka kembali menjadi umat bersatu di dalam kerajaan-Mu kelak. Karena bagi kami hidup adalah Kristus dan juga mati adalah keuntungan bersama Kristus. Tidak ada yang lebih dari itu, karena karya-Mu satu kali untuk penebusan dan satu kali untuk kekekalan. Mengapa kami mengejar Sang Pemberi hidup dan mengejar Sang Juru Selamat? Karena hanya satu-satu yang bisa menyelamatkan adalah yang memberi hidup itu sendiri, yang berasal dari terang dan surga. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan membuat kami semakin yakin bahwa dulu, sekarang, dan selamanya masih terjadi seperti yang kami baca, bahwa bangsa-bangsa yang mengepung Israel tidak akan pernah menggoyahkan bangsa pilihan-Mu, karena mereka adalah biji mata-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel,
Allah yang kuat, gagah perkasa, Mesias sang firman yang dari surga, yang berkuasa memberikan hidup, memberikan kekekalan, menyelamatkan, dan juga bisa mencabut apapun yang telah Kau berikan dari setiap kami, yaitu napas ini. Terpujilah Engkau sang juru selamat, biarlah kekekalan di dalam hati dan jiwa kami tak tergoyahkan oleh banyaknya antikristus, sekalipun kami tahu bahwa kami akan dibenci, dibuli, dikucilkan, dihindari, bahkan dianiaya karena namamu. Engkau sendiri telah berkata bahwa ketika kami orang-orang percaya dijauhkan dari dunia, itu sudah menjadi ketetapan nubuatan bahwa semuanya benar-benar terjadi, bahwa anak-anak Tuhan di seluruh bumi akan menderita aniaya karena namamu. Tetapi kami sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan kasih karunia itu, kami tak tergoyahkan oleh berbagai pencobaan itu. Justru semakin hari semakin kuat dahsyat iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih atas kasih karuniamu, karya salibmu satu kali dan untuk selama-lamanya. Begitu pula karyamu satu kali dan untuk selama-lamanya. Biarlah kami berdoa bagi pertobatan seluruh dunia, bagi kesejahteraan manusia, bagi bangsa Israel dan seluruh dunia, pemimpin-pemimpin dunia, elit-elit global, orang kaya, orang miskin, anak-anak, orang tua, orang dewasa, siapapun kami, segala makhluk yang Kau ciptakan. Terima kasih firman, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Sang firman hidup, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan gentar menghadapi dunia, saudara-saudara. Jangan gentar menghadapi antikristus, tetap setia, tetap percaya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. God bless you all. Happy Sunday.